Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dan diskusikan pada malam hari ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan semoga kalian yang saat ini sedang berjuang dilancarkan dan dipermudah dalam menjawab soal-soal nanti, soal-soal SKD ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian malam hari ini? Masih pada semangat? Semangat. Semangat, 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 semangat. semangat ya. Oke. Ya, eh, kita akan melanjutkan eh, pembahasan soal kita yang masih ada beberapa soal lagi. Ya, nanti tinggal kita diskusikan kembali. Tadi sampai nomor 5 ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang masih tetap yang sama berkaitan dengan integritas seperti itu. Namun sebelum kalian mau menjawab, silakan ya saya akan membacakan beberapa peraturannya. Yang pertama adalah saya akan memberikan keyword dari kata kunci dari masing-masing soal dan pembahasannya. Apabila kalian ada yang ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom chat atau raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya akan bantu jawab seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya jangan mencoret-coret layar ya karena akan mengganggu teman-teman yang lain pada saat belajar mengajar nanti seperti itu. Oke, nomor 6 ini masih tentang nilai integritas. Keywordnya adalah di sini ada kata melewatkan deadline untuk proyek penting. Nah, di sini ada juga tidak memberikan pekerjaan yang diharapkan. Nah, si Aska ini melakukan perbaikan seperti itu. Nah, sementara hmm, tindakan Aska ini menunjukkan nilai integritas apa? Nah, yuk. Di sini ada kata Aska dan temannya itu sedang mengerjakan sebuah proyek penting, tetapi ada dua anggotanya tidak memberikan pekerjaan yang diharapkan. Alih-alih menyalahkan anggota tim terhadap keterlambatan, Aska justru malah melakukan perbaikan dan melakukan pelatihan anggota timnya. Nah, berarti nilai yang ditunjukkan Aska ini apa? Di sini keyword pentingnya adalah melakukan ya, di sini. Memastikan untuk melakukan perbaikan. Nah, nah ini kata kunci penting agar mencegah peristiwa yang sama terulang. Berarti nilainya apa nih? Nah, dia ini adalah seorang ketua ya berarti ya. Nah, berarti nilainya apakah peduli? Bukan ya. Nah, ini langsung aja jawab. Jawabannya adalah karena dia malah melakukan perbaikan dan tidak menyalahkan orang lain, maka jawabannya adalah hmm, banyak yang jawab C. Tapi saya mau kalian perhatikan yang D. Nilai integritas mandiri. Nah, di sini kan Aska yang memastikan nih, melakukan perbaikan. Berarti kan si Aska ini mandiri dong. Bener nggak? Nah, kalau kalian cermati baik-baik, kan dia teamwork, kerja sama tim. Tetapi ada dua anggotanya yang tidak memberikan pekerjaan yang maksimal. Si Aska ini justru malah melakukan perbaikan. Nah, terhadap proses kerja dan pelatihan anggota timnya. Berarti nilai si Aska ini apa? Sikap si Aska ini apa? Ayo, mana yang kubu C dan D? Ayo, tanggung jawab dengan mandiri. Ayo,
Ada yang bisa memberikan komentar? Ada kata memastikan. Dipikir-pikir, dia juga bisa. Nah, jangan langsung ini ya. Coba kalian cermati. Satu kata yang bisa mengubah jawaban kalian nih. Ya, ini menarik nih. Karena di sini permasalahannya adalah si Aska ini bukan menyalahkan, tapi dia justru yang melakukan perbaikan. Artinya, dia yang mengerjakan sendiri. Benar nggak? Coba. Dia mengerjakan sendiri terhadap proses kerja. Nah, nah, terus di sini juga dia melakukan pelatihan. Nah, ini adalah suatu betul ya yang dikatakan ini inisiatif bisa menggerakkan atau mengkoordinir orang lain supaya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Berarti ini nilai integritasnya apa? Ayo. Apakah masih C? Jawaban yang benar adalah yang yang bentar nih. Raffi tetap tanggung jawab Kak karena dia melakukan perbaikan. Apa sih? Tidak terulang kembali karena dia ketua. Apakah di sini dikatakan si Aska ini adalah ketua? Ayo. Nah, si Aska ini punya jabatan atau tidak dalam soal ini ya? Nah, dalam soal ini apakah si Aska ini punya jabatan? Tidak ya, tidak dikatakan di sini. Nah, kenapa? Karena di sini ada kata Aska melewatkan deadline untuk proyek penting karena dua anggota timnya tidak memberikan pekerjaan yang diharapkan. Alih-alihnya menyalahkan anggota tim terhadap keterlambatan. Alih-alih menyalahkan anggota tim terhadap keterlambatan tersebut. Aska memastikan untuk melakukan perbaikan terhadap proses kerja dan pelatihan anggota timnya agar mencegah peristiwa yang sama terulang, agar mencegah ya terulang kembali. Tindakan si Aska ini menunjukkan tanggung jawab dengan tugasnya. C, D. Jadi yang benar yang mana nih? Ayo, ada yang bisa memberikan komentar lewat suara? Silakan. Saya sudah memberikan beberapa keyword di sini. Ayo, ada dua opsi yang memungkinkan. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua mandiri. Kenapa tanggung jawab? Bisa aja si Aska ini tanggung jawab terhadap tugasnya untuk menyelesaikan proyek penting. Di sini kan dia sedang melakukan proyek penting. Tapi bisa juga dia melakukan pekerjaannya secara sendiri nih. Tuh, Aska memastikan untuk melakukan perbaikan. Nah, ini kan memastikan untuk melakukan perbaikan. Memastikan. Nah, tetap CK. Memastikan. Memastikan. Ada kata memastikan. Memastikan itu apakah sudah dilakukan atau belum? Memastikan. Di sini kalimat yang ambigu adalah memastikan ya. Untuk melakukan perbaikan. Untuk melakukan perbaikan. Tapi bisa juga masuk ke yang B. Coba kalian perhatikan. Kerja keras kan dia untuk melakukan perbaikan terhadap proses kerja. Nah, loh, saya tandain. Jadi yang mana? B, C, atau D? Nah,
Memastikan, saya akan melihat juga ya dari pendapat-pendapat kalian nih. Ayo, pahamin kata yang sudah saya kasih warna kuning dan bold. Memastikan untuk melakukan perbaikan terhadap proses kerja, mencegah peristiwa yang sama terulang kembali. Hmm, memastikan. Kalau memastikan itu apakah dia salah satu inisiatif secara mandiri atau secara kolektif menurut kalian? Ayo, ayo, mandiri dong, Kak. Oke, betul. Nah, di sini ada ada saya berterima kasih nih sama Hakim Agung. Ada satu kata yang memperdebatkan hal ini nih. Nih ya, melewatkan deadline. Nah, saya kasih ini lagi. Ini saya ganti lah ya. Nah, melewatkan deadline. Nah, melewatkan deadline dengan memastikan. Jadi, dia melewatkan deadline dulu karena waktunya sudah habis, mengerjakan proyek penting, alih-alih dia menyalahkan orang lain, justru si Aska inilah yang melakukan perbaikan terhadap kinerja dua orang ini. Nah, berarti ini namanya apa nih? Nilai integritas apa nih? Melewatkan dan memastikan. Menarik ya ini. Kalau kita pertimbangkan, kalau kita pertimbangkan bisa jadi dia kerja keras. Kalau secara personal ya, karena kan si Aska inilah yang melakukan perbaikan, kerja keras. Tapi kalau secara kolektif ini bisa jadi si Aska ini bertanggung jawab. Bener nggak? Ya. Kalau secara personal, si Aska ini tipe orang yang apa ya namanya ya, kerja keras dan mandiri. Kenapa saya bisa katakan mandiri? Karena dia yang melakukan perbaikan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi. Tapi kalau secara kerja tim, dia di sini ada kata melewatkan deadline, berarti ini adalah dia bertanggung jawab terhadap pekerjaan kelompoknya. Nah, berarti tindakan Aska menunjukkan nilai. Jawabannya adalah yang C. Betul ya. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah ada sebuah permasalahan ya, karena deadline-nya sudah lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan, si Aska ini mengambil apa ya? Mengambil tanggung jawab, mengambil peran. Mengambil peran dengan cara apa? Melakukan perbaikan. Nah, ya seperti itu. Apabila ya, kalau tidak, kata kunci deadline-nya ini tidak ada, mungkin ya, misalnya nih Aska bersama teman-temannya mengerjakan proyek penting karena dua anggota timnya tidak memberikan pekerjaan yang diharapkan. Si Aska ini melakukan perbaikan terhadap proses kerja dan pelatihan anggota timnya. Kalau tidak ada kata deadline, tidak dikejar-kejar deadline, mungkin jawabannya adalah si Aska ini adalah tipe orang yang mandiri. Seperti itu, ya. Karena dia sebabnya, kausal sebabnya itu adalah melewatkan deadline, maka jawabannya betul, C ya. Nah, nomor 7. Hmm, oke. Saya kasih keywordnya lagi. Hidup yang hidup sederhana itu hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Oke. Nah, hidup sederhana tidak.
Menjadikan keinginan menjadi kebutuhan. Nah, ini nih yang harus diketahui oleh generasi milenial dan generasi Z. Yang ditanyakan adalah manfaat manfaat dari hidup sederhana di lingkungan masyarakat. Oke. Berlibur kan udah dijelasin nih bahwa hidup sederhana itu tidak menjadikan keinginan menjadi kebutuhan. Ini enggak ya? Oh, ini secara personal semua nih. C dan D udah salah nih. C dan D udah salah nih ya. Karena di sini eh, bukan yang ditanyakan secara personal ya atau secara kekeluargaan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah secara di lingkungan masyarakat, betul. Maka jawabannya adalah yang seperti itu, ya. Nah, nomor 8, penutup dari soal integritas. Silakan kalian baca 30 detik. Nah, ya. Oke, poin keywordnya adalah yang termasuk sikap integritas dari aspek berani Muhammad Hatta. Kita bedah di sini ya. Memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden karena terjadi perbedaan pendapat. Memutuskan mengundurkan diri, menurut kalian, ini aspek apa? Ayo, ini aspek apa nih? Ayo, aspek memutuskan untuk mengundurkan diri adalah bertanggung jawab. Seperti itu ya. Nah, bertanggung jawab atas tindakannya karena dia berbeda pendapat ya. Seperti itu. Jadi perlu kalian ingat bahwa di tahun 1957 atau 59 ya, sebelum dikeluarkan sebelum dikeluarkannya dekret presiden, Muhammad Hatta itu secara resmi mengundurkan diri sebagai wakil presiden karena terjadi perbedaan pendapat seperti itu dengan Soekarno. Mendengarkan aspirasi dari Latur Harhari, mendengarkan aspirasi. Kalau ini namanya apa nih? Nilai apa nih? Aspek apa nih? Aspek mendengarkan aspirasi? Betul ya, peduli. Nah, maka ini bukan ya. Yang ditanyakan adalah aspek berani. Tidak bisa membeli sepatu yang diinginkan. Nah, di sini ada kata tidak bisa membeli sepatu yang diinginkan. Ini namanya aspek apa? Betul, sederhana. Nah, karena dia hidupnya sederhana ya, tidak mewah-mewahan. Berani bersama delegasi, memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan ya. Nah, ini namanya apa? Ini namanya betul ya. Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kalau menempati janji, nah jadi Muhammad Hatta itu salah satu tokoh pahlawan di mana dia yang berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka dan janji itu ditepati sama beliau seperti itu. Ya ini adalah aspek jujur ya, Eh, jujur dan bertanggung jawab ya. Dan atau bisa juga komitmen ya, komitmen seperti itu. Tapi dalam 9 aspek itu tidak ada komitmen. Yang ada tuh jujur dan bertanggung jawab.
seperti itu. Nah, maka jawabannya sudah jelas yang Depok seperti itu. Oke, sampai di sini materi integritas ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Submateri pilar negara tentang kebinekaan. Silakan kalian jawab 15 detik lah ya, biar cepat baca baca apa namanya itu? Baca soalnya. Oke, saya kasih kata kuncinya. Keywordnya adalah yang bukan merupakan menjaga keutuhan NKRI. Menghargai benar, menghargai benar. Kerja bakti benar. Sweeping ini nggak bagus ya. Sweeping ini tindakan yang bisa mengakibatkan apa ya, kekacauan seperti itu. Nah, yang bukan termasuk menjaga keutuhan ini masih gampang. Nah, nomor dua, yang mana? Sweeper ya, sweep. Hmm? Hah? B, C. Oke, keywordnya adalah yang bukan. Itu yang pertama, proses demokrasi. Oke, suatu pemerintahan, dalam suatu pemerintahan. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Benar ya. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Hmm, yang bukan. Adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Iya ya. Adanya perhatian pemerintah terhadap aspirasi rakyat. Adanya keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan rakyat. Adanya keseimbangan antara kepentingan. Pahamin baik-baik. Kata kunci ini. Hmm, Coba kalian pahamin. Kita pahamin ya. Yang bukan proses demokrasi. Demokrasi itu pasti menjalankan aspirasi dari rakyat. Ya. Nah, yang kedua, tentu saja adanya pembagian kekuasaan. Ya, pembagian kekuasaan itu mengenalnya sistem trias politika. Ya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi juga ada mengenal sistem eksaminatif. Eksaminatif itu lembaga keuangan. Tanggung jawab pemerintah juga ada. Atau ini ya, akuntabilitas. Ini namanya eh, yang D ini namanya akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas itu adalah setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi akuntabilitas itu artinya seperti itu ya. Setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, kita bedah dulu. Adanya perhatian pemerintah terhadap aspirasi rakyat. Oke, jadi artinya si pemerintah ini mendengarkan aspirasi dari rakyat. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Ini sesuai dengan yang namanya kedaulatan rakyat. Ya, sesuai dengan konsep
Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga benar. Karena demokrasi itu kan mendengarkan ya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini artinya lembaga negara ini memiliki memiliki hubungan kerjasama satu sama lain. Nah, demokrasi juga kan. Nah, dalam kurung sama dengan musyawarah, adanya musyawarah mufakat. Nah, jadi kalau adanya hubungan kerjasama, tentu saja pasti akan menimbulkan musyawarah mufakat, menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Nah, di sini kalian coba kan perhatikan ya, ada kata yang mengecoh di sini nih ya, yang udah pasti nih. Keseimbangan. Mungkin kata keseimbangan itu konotasinya positif ya, konotasinya positif. Kalau kita baca secara komprehensif, nah ini adanya keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan rakyat. Nggak bisa ya. Dalam demokrasi itu harus mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, dibandingkan kepentingan pemerintah. Yang ditanyakan yang bukan, maka jawabannya adalah yang E. Seperti itu ya. Kalau kalian cermati, kalau kalian cuma baca nyampe sini doang, kalian akan terkecoh dan kalian akan memilihnya yang D. Seperti itu. Tapi kalau kalian baca lagi, keseimbangan antara kepentingan, di sini ada kata, kepentingan pemerintah dan rakyat. Jadi, kepentingan pemerintah apa, kepentingan rakyatnya itu apa. Jadi, di tengah-tengah nih pemerintah. Kepentingan pemerintah kan kepentingan partai, ya. Kepentingan rakyat ya kepentingan rakyat, beda seperti itu. Kayak Jokowi misalnya, saya mencontohkan ya Jokowi. Jokowi kan sebagai seorang kepala negara, ya kan, di mana dia diusulkan oleh partai politik. Tapi di sisi lain dia sebagai presiden harus mendengarkan kepentingan rakyat. Nah, nggak bisa tuh pemerintah itu hanya mendengarkan kepentingan pemerintah saja seperti itu. Jadi jangan terkecoh dengan satu kata ini nih ya, keseimbangan itu bagus. Tapi lihat lagi nih, oh ternyata kepentingan pemerintah juga yang diseimbangkan. Nah, ini kan terlalu egois seperti itu, ya. Kenapa? Karena ada yang ngomong itu kalau nggak salah kekuasaan itu apa ya? Pokoknya dalam bahasa ini saya lupa tuh. Dalam bukunya ilmu politik tuh ada tuh. Saya lupa. Bukunya Miriam Budiarjo, Dasar-dasar ilmu politik. Seperti itu. Cuman kita lanjutkan aja ya, seperti itu. Saya lupa. Kalau saya ingat nanti saya omongin. Ya gitu. Oke ya, jangan terkecoh. Betul ya, Mutiara harus teliti banget dalam membaca. Seperti itu. Lanjut soal nomor 3. Yang mana? Saya kasih keywordnya supaya kalian terarah nih. Kerjasama dalam masyarakat. Oke. Didasarkan oleh sikap kekeluargaan. Oke. Kerjasama didasarkan sikap kekeluargaan. Yang bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Nah, karena karena apa nih? B. A. Kenapa nggak milih yang E? Ayo, kerjasama kan kewajiban. Ayo loh, ini kan? Kerjasama hak atau kewajiban? Apalagi nih, ada kerja bakti, membantu. Ayo,
Berubah jawaban lagi. Saya demen nih mengecoh kalian supaya kalian kritis ya. Kerjasama kan kewajiban. Nah, ayo. Kenapa nggak milih yang E aja dibandingkan yang A? Nah, ini yang kedua. Hmm, oke, ini ada kata kewilayahan saja. Nah, kewilayahan saja tetap A. Tuh, pahamin. Kerjasama sama nggak dengan kewajiban? Sampai sini dulu deh. Coba, saya mau minta pendapat kalian. Nah, kerjasama sama nggak dengan kewajiban melakukan kerjasama? Beda. Beda. Apanya tuh yang beda? Kerjasama, catatan, katakan. Kerjasama, apakah sama dengan kewajiban? Dengan kewajiban. Nah, loh. Nah, kita cermati. Ada satu, saya membaca dari kalimat ini tuh, hmm, nah, kan dia dijelasin nih. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat ini, dia tuh dikasih tahu nih. Kerjasama dalam masyarakat itu ada kerja bakti, membantu bencana alam. Nah, dia memberikan, menjelaskan ya. Nah, didasarkan oleh sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang bukan hanya didasarkan ikatan darah dan kewilayahan saja. Jadi kerjasama seperti kerja bakti, membantu bencana alam, itu didasarkan dari kekeluargaan, di mana kekeluargaan ini identik dengan yang namanya, kekeluargaan ini identik dengan apa? Kekeluargaan itu identik dengan yang namanya gotong royong, ya. Jadi jawabannya adalah, nah, yang A. Di mana di sini nih ada kata sikap kekeluargaan. Oke. Kekeluargaan itu identik dengan gotong royong. Seperti itu. Ya. Dan itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila kelima. Seperti itu. Nah, oke. Jadi, betul kalau kita baca nyampe sini, ya, sampai sini, apa namanya itu, kerja bakti. Kerja bakti itu kewajiban. Membantu bencana alam, kewajiban. Nah, di sini kan dijelaskan ya, alasannya. Nah, diperkuat dengan didasarkan sikap kekeluargaan. Jadi gotong royong itu, kekeluargaan itu, saya di sini ya. Kekeluargaan itu, kekeluargaan identik dengan sikap gotong royong ya, seperti itu. Nah, oke, siapa nih yang bertanya? Tanda strip, silakan. Ada pertanyaan? Silakan ya. Siapa namanya nih? What is your name? Tidak ada? Oke. Suara saya jelas? Oh, tidak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, jangan terkecoh ya, karena di sini ada kata kekeluargaan. Nah, ya, kita lanjutkan. Nomor 4.
Kebanyakan tipe. Oke, masyarakat pluralisme, berbagai macam suku bangsa, agama, adat, dan lain sebagainya. Adanya sikap nasionalisme, keanekaragaman, bertujuan. Yang ditanyakan tujuannya, tujuan dari nasionalisme dari keberagaman. Yang mana? Hmm. B atau A? Kedaulatan bangsa itu apa sih? Kedaulatan. Daulat. Kedaulatan itu adalah berkaitan dengan pemerintahan ya. Pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak kehilangan kepribadian bangsanya. Kita baca lagi. Apakah saya mencermati ini nih, kalimat ini yang mengganggu pikiran saya nih. Kita baca lagi ya sekali lagi supaya kalian tidak terkecoh. Ada yang beda sendiri, nggak apa-apa. Ada yang Taufik. Ah, enggak sih. Kita lihat. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang pluralisme, oke. Beraneka ragam. Dari macam suku, bangsa, adat, istiadat, oke. Nah, melihat kenyataan tersebut, diperlukan sikap nasionalisme. Oke. Berdasarkan keanekaragaman tersebut. Tujuan dari nasionalisme. Nah, kalau kalian lihat dalam buku ini, tujuan dari nasionalisme itu adalah untuk agar identitas nasional tetap terjaga. Itu tujuannya. Nah, ya. Kan yang ditanyakan sikap nasionalisme ini bertujuan untuk identitas nasionalisme itu tetap terjaga. Seperti itu. Ya. Bukan kehilangan ya. Sebenarnya tidak kehilangan kepribadian. Eh, apa ya? Kepribadian kita itu kan kepribadian yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti itu, ya. Nah, identitas nasional itu identitas yang sudah ada di dalam diri suatu bangsa dan negara. Ada, kalau saya membedah ya, kemarin itu kita sudah membahas yang namanya ada identitas alami. Catatan nih. Ya, identitas sendiri ya, suatu tanda pengenal, pengenal dari individu ataupun kelompok. Nah, ataupun kelompok. Nah, identitas itu terbagi, ada yang namanya kemarin tuh ada apa tuh yang instrumental, fundamental, apa namanya? Satu lagi saya bebala. Apa bebala? Ada yang bisa ingat nggak yang kemarin kita bahas? Ada yang nanya identitas dasar ya? Oh ya, ada yang namanya identitas alamiah. Alamiah itu adalah identitas yang sudah ada di dalam diri seseorang. Nah, contoh nih, contoh identitas alamiah itu misalnya warna warna kulit ataupun misalnya jumlah pulau. Nah,
kemudian kekayaan sumber daya alam. Nah, ini adalah eh, identitas alami seperti itu. Tetapi ada juga yang namanya apa tuh kemarin identitas ini ya, fundamental ya. Bener nggak sih? Apa identitas instrumental? Identitas instrumental. Nah, instrumental itu identitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, apa saja contohnya? Nah, contoh ada bendera, ada lagu, ada bahasa, ada semboyan, seperti itu. Nah, ada juga yang namanya identitas fundamental ya, fundamental. Identitas yang terbentuk berdasarkan hasil kesepakatan. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama, ya. Nah, apa saja identitas ini? Nah, identitas fundamental ini contohnya adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada identitas alami, ada identitas instrumental yang sudah diatur di dalam undang-undang ataupun undang-undang dasar. Ada juga identitas fundamental ya, yang sangat mendasar, sebagai apa ya, ciri khas dari individu ataupun kelompok seperti itu. Nah, ada juga betul, ada juga apa namanya tuh identitas buatan. Nah, bendera, lagu, bahasa, semboyan itu salah satu identitas buatan ya seperti itu. Nah, oke, ada pertanyaan, Bang. Di Google UUD 45 masuk di instrumental. Gimana jadinya, Bang? Oke, betul ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 ya, ini tuh sesuai nih ya. Sesuai dengan ya. Kalau saya ini lagi nih. Nah, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009. Seperti itu. Nah, coba kalian eh, cross check ya seperti itu. Hmm? Oke, hubungannya adalah bukan yang ditanyakan tentang kemajemukan, tapi yang ditanyakan itu adalah sikap nasionalisme ini, sikap dari nasionalisme, tujuan dari nasionalisme itu apa? Ya, tujuan dari nasionalisme itu adalah untuk menjaga identitas nasional, seperti itu. Jadi jangan terkecoh nih dengan adanya masyarakat yang pluralisme. Nah, ya. Nah, tetapi kalian cermati, melihat kenyataan tersebut diperlukan sikap nasionalisme. Ini poin penting, ya. Diperlukan sikap nasionalisme. Nah, dengan tujuan dari adanya nasionalisme tersebut supaya identitas nasional kita itu tetap terjaga. Seperti itu, ya. Nah, oke, jangan sampai terkecoh. Lanjut, soal nomor 5. Misalnya, supre, masih. Soal nomor 5. Di sini sudah jelas nih ya. Keywordnya adalah memperoleh kesempatan yang sama menduduki jabatan dalam pemerintahan. Nah, ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Ya. Ciri negara
ciri negara yang menganut sistem demokrasi. Supremasi hukum itu apa sih? Apa supremasi hukum? Apa what is the meaning supremasi? Terkadang kita eh, mendengar kata ini, tapi kita nggak tahu secara secara keseluruhan ya, seperti itu. Atau secara sederhananya, supremasi hukum. Supremasi hukum ini sama halnya dengan kedaulatan hukum. Nah, kedaulatan hukum artinya, kedaulatan hukum ya artinya negara tidak boleh menghukum seseorang jika eh, jika tidak ada undang-undangnya yang berlaku. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, negara itu nggak boleh menghukum seseorang. Itu namanya supremasi hukum. Seperti itu. Intinya ya. Contoh sederhananya, waktu sebelum viralnya apa namanya tuh e-commerce, pada saat viral e-commerce tahun 2014 2015, ya kan, banyak para pembeli yang dibohong-bohongi oleh penjual. Nah, apakah negara bisa menghukum penjual yang berdagang, bertransaksi di media sosial? Tidak bisa. Kenapa? Karena belum ada aturannya, belum ada hukumnya yang mengatur tentang perdagangan atau jual beli online seperti itu. Tidak diatur. Jadi ketika sudah ada kasusnya, baru negara membuat aturan. Supaya apa? Supaya hukum itu menempati kedudukan yang paling tinggi. Seperti itu. Itu namanya supremasi hukum. Nah, karena sudah jelas di sini memperoleh kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan, ini adalah yang ya, betul. Nah, ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Seperti itu. Nah, akuntabilitas itu udah tahu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6. 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Ini sesuai dengan pasal. Nah, oke. Saya kasih keyword di sini adalah pokok pikiran ketiga. Oke. Keyword yang selanjutnya ini adalah kedaulatan rakyat. Ingetin ya. Nah, yang A. Kenapa nggak milih yang D? Kenapa nggak milih yang Depok? Ayo. Karena dipilih DPRD. Hmm, oke, betul ya. Di sini salahnya adalah dipilih oleh DPRD. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Sorry, hapus. Nah, kalian harus tahu dulu nih. Kita nyerempet ke undang-undang, undang-undang dasar pembukaan. Ini catatan panjang saya nih ya. Saya mau nyerempet tentang ini dulu. Oke. Eh, kadang ini sering banget keluar tentang pokok pikiran pembukaan. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 di dalam alinea keempat. Nah, ada empat nih ya. Oke.
Yang pertama itu adalah pikiran satu. Ini ngomongin tentang negara-negara persatuan. Ya. Pikiran kedua, pikiran kedua ini ngomongin tentang negara keadilan. Pikiran ketiga ini ngomongin tentang negara negara kedaulatan. Inget-ingetin aja nih ya. Sering banget keluar sama yang nanti nih. Pikiran keempat ini adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, selain dari kata ini, ada juga yang namanya, ya, kok malah berganti ya? Ya, sini aja lah ya. Ada juga yang namanya makna pembukaan UUD 1945. Ada yang bisa memberikan makna? Apa sih makna dari pembukaan UUD 1945? Atau ada yang hafal pembukaan? Tidak ada? Oke. Eh, yang pertama itu tentang alinea 1. Alinea 1 ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri ketuhanan dan pri kemanusiaan. Pri kemanusiaan dan pri keadilan ya, seperti itu. Berarti ini ngomongin tentang pernyataan kemerdekaan atau disebut juga dengan hak bangsa seperti itu. Alinea kedua dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa. Nah, berarti itu ngomongin apa? Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Berarti itu ngomongin tentang penegas ngomongin tentang penegasan perjuangan kemerdekaan. Nah, penegasan perjuangan kemerdekaan. Ya. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Nah, itu ngomongin tentang motivasi atau semangat spiritual. Seperti itu. Nah, alinea keempat. Ini ngomongin tentang yang pertama adalah nih, yang pertama itu ngomongin tentang cita-cita dan tujuan. Cita-cita dan tujuan negara. Cita-cita dan tujuan negara itu ada 4M. Melindungi, memajukan, mencerdaskan, melaksanakan. Kemudian ngomongin tentang bentuk negara. Bentuk negara kita adalah, nah, bentuk negara kita ada yang tahu? Bentuk negara kita selalu salah jawabannya. Bentuk negara kita itu adalah kesatuan. Kalau sistem pemerintahan baru namanya bentuk pemerintah ya. Ingat-ingat ya guys, mau, mau itu anak murid saya di sekolah, di bimbel selalu aja menjawab republik, republik. Bentuk pemerintah baru republik, tapi kalau bentuk negara itu adalah kesatuan. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian yang ketiga ngomongin juga tentang dasar negara serta ngomongin landasan politik luar negeri seperti itu ya.
Itu alinea keempat. Nah, ini sering nggak keluar? Sering. Sama hubungan. Nah, hubungan antara, ini sering banget keluar nih ya. Eh, saya kasih dulu nih tentang pembukaan Pancasila. Pancasila dan UUD 1945 atau pembukaan UUD 1945. Apa? Ada yang tahu nggak? Hubungan antara Pancasila dan pembukaan. Ayo, ada yang tahu? 4M itu tadi melindungi, memajukan, mencerdaskan, serta melaksanakan ketertiban. Ada yang tahu hubungan Pancasila dengan pembukaan? Pancasila itu dijadikan sebagai yang namanya dasar negara. Eh, dasar negara. Atau istilah lainnya adalah stat fundamental norm, norma dasar, ya. Nah, kemudian pembukaan itu dijadikan sebagai sebagai apa? Dijadikan sebagai mukadimah, ya, mukadimah pembukaan, sebagai pokok pikiran, pokok pikiran bernegara, bernegara. Nah, ini yang pertama. Apa tadi? Dua, hubungan Pancasila dengan batang tubuh apa yo? UUD 1945. Ini sering banget keluar nih. Hmm, atau istilahnya norma dasar aja ya. Ini norma dasar aja. Norma dasar. Norma dasar bernegara. Apa? Hubungan Pancasila dengan batang tubuh, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Hmm. Ada yang tahu? Hubungan Pancasila dengan pembukaan. Nih, saya mau ngasih contoh ini aja. Nih, bentar ya. Saya stop share terlebih dahulu. Eh, nah, nah, kelihatan nggak? Ini adalah materi kelas 10 nih dan kelas 11. Eh, hubungan antara Pancasila dan pembukaan itu kan sebagai norma dasar nih, dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tapi, kalau hubungan antara Pancasila dengan batang tubuh, nah ini dia nih. Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya. Batang tubuh itu adalah sumber hukum tertinggi. Bedain ya, kata sumber dari segala sumber hukum dengan sumber hukum tertinggi itu berbeda. Nah, kenapa? Karena hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, di mana
Urutannya yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 45, tahap MPR, Undang-Undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Peraturan daerah ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya peraturan daerah tingkat 1 wilayah provinsi dan peraturan daerah tingkat 2 di wilayah kabupaten atau kota. Jadi artinya segala peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Seperti itu ya bunyinya. Nah, kemudian selanjutnya hubungan antara Pancasila dengan proklamasi di mana Pancasila itu kan dijadikan dasar negara. Kalau proklamasi ini dijadikan dasar kemerdekaan. Ingat ya, beda tuh dasar negara dengan dasar kemerdekaan. Seperti itu, ya. Nah, kenapa dasar kemerdekaan? Supaya melegitimasi kalau kita itu sudah merdeka. Melegitimasi itu apa ya artinya ya? Secara sederhana supaya kalian paham. Melegitimasi itu mengakui gitu, meminta pengakuan seperti itu ya, supaya mendapatkan pengakuan. Nah, kemudian ini hubungan antara Pancasila dengan proklamasi. Lalu hubungan pembukaan dengan batang tubuh, pembukaan itu adalah pernyataan kemerdekaan terperinci. Tetapi batang tubuh itu adalah penjabaran dari pembukaan. Jadi pembukaan itu dijabarkan di dalam pasal-pasal. Nah, inilah hubungannya seperti itu ya. Nah, jadi bentar. Saya masuk lagi nih. Saya tuliskan aja lah ya. Di sini. Kita balik lagi ke sini. Tadi apa? Nah, Pancasila itu dijadikan sebagai yang namanya dasar sumber dari segala sumber hukum. Oke? Nah, tapi batang tubuh itu UUD ya 1945 dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, artinya ini dijelaskan di mana nih dijelaskan? Dijelaskan di dalam Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2011. Tata urutannya yang satu ini adalah UUD 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pengganti perundang-undangan. Lalu yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Dan yang terakhir ada peraturan daerah. Jadi peraturan-peraturan ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Undang-undang pun juga undang-undang dasar ya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Dalam ajaran ilmu hukum ada yang namanya lex specialis derogat lex generalis. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Hukum yang lama, hukum yang baru dikesampingkan, hukum yang lama dikesampingkan oleh hukum yang baru. Seperti itu. Ada 4 prinsip yang perlu ketahui ya. Ada beberapa prinsip dari peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu hubungan antara Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan. Ini terkadang keluar nih ya. Pancasila itu dijadikan sebagai
dasar negara. Nah, tapi proklamasi itu dijadikan sebagai dasar kemerdekaan. Nah, dasar kemerdekaan itu supaya untuk melegitimasi, mengakui ya, diakui oleh negara lain seperti itu. Selanjutnya, tadi Pancasila, hubungan antara pembukaan dengan batang tubuh UUD, UUD 1945, ya. Hubungannya adalah pembukaan itu dijadi sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci. Pernyataan kemerdekaan terperinci. Nah, sedangkan batang tubuh itu dijadikan sebagai nah, apa namanya itu penjelasan, penjelasan eh, apa eh, apa tadi tuh tentang pembukaannya itu. Oh, pokok pikiran. Nah, pokok pikiran, pokok pikiran dan makna pembukaan dijelaskan, iya betul, dijabarkan, dijabarkan oleh pasal-pasal. Nah, jadi memiliki hubungan kausal yang ini ya, apa namanya tuh organis ya, seperti itu. Jadi saling melengkapi. Nah, kalau yang ini dijadikan sebagai norma dasar, norma dasar atau istilah lainnya stat fundamental. Kalau ini dijadikan pokok pikiran. Nah, seperti itu ya. Nah, oke ya. Ada lagi nggak ya yang oh, saya jelasin lagi. Ini masih berkaitan dengan masih berkaitan dengan eh, undang-undang dasar. Karena kekhawatirkan saya yang keluar juga yang ini juga. Bagian dari batang tubuh, nah, bagian dari batang tubuh UUD 1945. Nah, batang tubuh itu ada apa aja sih? Ada kaitannya dengan sistem pemerintahan. Ini dijelaskan dalam pasal 4. Coba kalian lihat, pasal 4 itu adalah presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Nah, makanya sistem pemerintahan kita itu adalah presidensil, bukan parlementer, seperti itu. Lalu yang kedua adalah hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara. Nah, ini dijelaskan dalam pasal eh, apa? Pasal 11 hingga pasal 20 sorry 24 C ya. Jadi tentang hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara tuh sudah dijelasin ya. Nah, kalau ini tentang sistem pemerintahan. Lalu yang ketiga, hubungan batang tubuh itu juga menjelaskan hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Nah, ini dijelaskan dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34. Seperti itu. 26 itu adalah tentang warga negara. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang negara asing yang telah ditetapkan lewat undang-undang.
27 tentang hak dan kewajiban, seperti itu. Nah, jadi bagian-bagian dari batang tubuh itu menjelaskan sistem pemerintahan, menjelaskan lembaga negara, dan menjelaskan tentang warga negara juga. Seperti itu ya. Oke, lumayan panjang tentang UUD 1945. Tapi mudah-mudahan, eh, yang mana nih? Ini. Nah, lumayan panjang ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bisa 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 keluar semua lah ya seperti itu. Saya sih yakin 100% hubungan antara Pancasila ini sering banget keluar, teman-teman ya. Kalau kalian eh, pahamin ya, ini tuh sering banget keluar. Makanya agak agak panjang materi kita nih tentang ini nih. Nah, ini dia nih. Hubungan Pancasila dengan pembukaan, Pancasila dengan batang tubuh. Nah, terus lagi Pancasila dengan proklamasi seperti itu. Kemudian, nah, bagian dari batang tubuh seperti itu. Nah, ini harus sudah jelas seperti itu. Belum lagi kalau saya mau ngebahas konstitusi, wah itu lebih panjang lagi, ya. Cuman saya mau nyerempet sedikit-sedikit aja seperti itu. Paling kalau kalian bertanya, saya akan jawab seperti itu, ya. Nah ini bagian hmm, mana nih? Sini. Nah, silakan di screenshot terlebih dahulu. Menarik ya, Kak. Kok kakak ini paham ya kan? Ya karena jurusan saya PPKN, saya sebagai guru PPKN, jadi semua pelajaran Pancasila, UUD, hukum pidana, hukum perdata, politik, kemudian tata negara, itu udah benar-benar melotok lah ya, seperti itu. Hubungan internasional, paling susah itu hubungan internasional, menurut saya ya, hukum pertanahan seperti itu. Nah, nah ini nyampe sini. Sudah? Sudah di screenshot? Masih 99 nih, Bang Mamat. Lumayan ya. Cuma 60-an tuh, 60-an, 50-an, mentok-mentok 70 gitu. Selalu Hmm, full kalau di menjelang-menjelang ujian lah. hmm, Udah 2 tahun berturut-turut gitu. iya. Tapi emang emang mematikan ya TWK ya, seperti itu. Oke. Oke, lanjut ya. Kita masih ada beberapa soal lagi. Saya perkecil dulu. Nah, ini silakan kalian baca jawab. Sambil saya minum ya. Lumayan aus. Keywordnya adalah pasal 27. Oke. Ayat 1. Bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah. Salah satu melaksanakan pasal 27 ayat 1. Yang mana, guys? Silakan kalian jawab. E. Ada yang jawab E. Mela E. D. D.
Saya kasih tebal ya, keyword yang paling penting di sini. Nah, ini nih. Hukum dan pemerintahan. Bersamaan kedudukannya. Maka yang melaksanakan pasal 27 ayat 1 yang mana? Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Silakan kalian yang jawab E kenapa? Ayo. Yang jawab E kenapa? Yang jawab D kenapa? Nggak tahu? Oke, ini saya jelaskan di sini. Kalau ini tuh penjelasan dari dijelaskan dalam pasal 32. Berarti ini salah ya. Ini itu adalah penjelasan implementasi ya atau implementasi dalam pasal 32. Yang A itu salah ya, seperti itu. Nah, yang B ini adalah implementasi dalam pasal 33 tentang ekonomi. Seperti itu. Hmm? Iya, bela negara itu salah satunya pengabdian sesuai dengan profesi. Lebih memilih menjadi pekerja lepas yang tidak terikat seperti halnya menjadi seorang ASN. Ini ya implementasi dalam pasal 27 ayat 2. Tentang apa? Tentang yang namanya berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, jadi bukan ya. Yang ditanyakan pasal 27 ayat 1. Memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam proses pembelajaran sebagai bentuk implementasi kurikulum merdeka. Nah, yang D atau yang E? Hmm, Ayo, share. Nah, kalau yang ini adalah salah satu bentuk implementasi dalam pasal 31 seperti itu ya. Tentang ada juga pasal 28 ya. Cuman saya lupa nih. 28 dulu. 28 ayat apa itu tentang teknologi. Bentar, bentar. Coba kalian lihat 28C atau 28D. Coba. Ada pasal undang 28 itu ngomongin tentang 28D ya, betul ya? 28D tentang teknologi. Setiap orang itu berhak mendapatkan informasi. Benar nggak? Nah, dan pasal 31 seperti itu. C apa, C apa D? Coba sebentar ya. 28C dan 28D. Nah, ini juga F juga sama. 28C, F. Nah, ini 28. Sorry, sorry. Ini adalah 28C pasal 28F juga. C iptek ya. Ini kan iptek tuh tentang kecanggihan teknologi. Nah, artinya guru juga berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya. Tuh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Nah, di sini kan ada kata
memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti itu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kenapa? Karena di sini ada kata mengemban amanat. Berarti generasi milenial juga diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin sebagai kepala daerah. Seperti itu. Nah, di sini kan sudah jelas tuh bunyinya adalah bersamaan kedudukannya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya yang E seperti itu. Ya, ya, saya nggak menyebutkan ya, karena takut takut salah nyebut aja, menyeramkan. Hmm. Sebagai ASN, ASN itu kan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2000 berapa tuh ya, 2015 atau berapa gitu. ASN itu kan sebagai pemersatu bangsa seperti itu. Artinya kalau saya sebagai ASN, saya tidak akan, iya betul, harus netral. Ya, tidak boleh memihak kepada pemerintah ataupun menjelek-jelekan pemerintah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Nomor 8. Udah langsung jawab aja, Raffi. Peran nasionalisme, sikap toleran dalam keberagaman suku. Keberagaman suku. Oke, keberagaman suku. Kenapa nggak milih yang C? Ah, betul ya. Di sini ada kata keyakinan. Nah, karena yang ditanyakan adalah si suku, ya. Nah, sebentar, sebentar. Kita lihat ya. Hmm, ini nggak ada kaitannya ya makanan khas. Makanan khas ada kaitannya dengan suku. Enggak ya? Karena postur tubuh. Karena postur tubuh. Tidak ada kaitannya dengan suku ya. Berbeda keyakinan. Nah, ini juga sama nih. Ini makanan khas juga tidak ada kaitannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Seperti itu. Walaupun di sini masih apa ya? Eh, lebih kaitannya kepada bahasa ya, bukan suku ya. Seperti itu. Nah, tapi emang identiknya bahasa itu salah satu dari ciri khas keberagaman suku juga seperti itu. Nah, betul ya. Oke, terakhir, terakhir. Waduh. Hmm, yang mana? Keywordnya adalah pasal 27 ayat 2. Kewajiban warga negara. Nah, langsung aja guys, dijawab. Ingat ya guys, kewajiban. No hak, kewajiban. Mendaftarkan kerja di lembaga pemerintahan, hmm, melakukan kegiatan wirausaha atau home industry, memperoleh, memperoleh. Saya ulangi,
Saya kasih warna hijau. Memperoleh pendapatan. Ini adalah ini adalah hak ya, hak warga negara dalam bidang ekonomi, yaitu mendapatkan pendapatan. Jadi hak itu didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Ya, maka jawabannya kewajiban warga negara, jawabannya yang C. Seperti itu. Ya. Nah, oke, selesai materi kita. 30 soal. Ini FR ya, tapi nggak A1 ya. Nggak, bukan A1, tapi ya mudah-mudahan tipenya seperti ini, susahnya juga seperti ini. Nah, jadi mudah-mudahan aja ikut terbantu seperti itu. Silakan kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Hak DPR. Oke, hak DPR. Saya tampung dulu ya. Bang Ahmad, ada pertanyaan tampung dulu, Kak. Boleh Kak, nyampe jam 10 masih ada setengah jam lagi. Oke. Silakan kalian tanya hak DPR, saya tampung. Oke. Hmm, tambahan ini kali ya. Selalu aja ya, bela negara, pro nasionalisme. Tadi oke, saya Kita ya fokusnya Pak. ke yang sesuai FR dulu aja Kak. Yang pertanyaan dari FR. Kalau misalnya kayak teori atau materi, karena Mm-mm. udah pernah kan beberapa contohnya kayak yang tentang materinya UUD kan udah pernah, materi Pancasila udah pernah. Terus yang kayak nasionalisme, cinta tanah air sama bela negara kan juga udah pernah gitu. Hmm, Nah, saya yang belum pernah aja, fokusin dulu ke yang belum pernah Kak. oke. Nah, hak DPR itu dijelaskan di dalam pasal 20A ayat 2. Ada berapa hak DPR? Ada yang pertama namanya interpelasi. Ingetin ya, interpelasi ini adalah hak meminta keterangan. Saya ulangi, meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan. Terkait kebijakan. Oke. Lalu yang kedua ada namanya hak angket. Hak angket itu adalah hak menyelidiki sebuah kebijakan. Kebijakan. Sama satu lagi ada yang namanya hak bertanya ya, seperti itu. Nah, itu hak DPR. Kemudian ada lagi tuh. Bentar, bentar, bentar. Sudah terjawab ya? Saya siapa tuh yang nanya? Hmm, Bibil Irfan sudah terjawab ya. Hmm, oke. Aplikasi atau implementasi. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, cari kata kunci ini ya, apa namanya? Kalau berkaitan dengan bineka, kalau menurut saya, kalian pahami dulu prinsip dari bineka, eh, teliti ya, apa ya namanya ya, teliti dalam memahami
pertanyaan, pertanyaannya dulu nih, pertanyaan, apakah terkait suku, agama, ras, ataupun adat istiadat. Lalu yang kedua adalah opsi tentang tindakan ya, tindakan menghormati dan menghargai dulu sebuah keberagaman. Terus yang kedua, tindakan membantu orang lain tanpa tanpa diskriminasi. Nah, jadi yang pertama kali kalau berkaitan dengan kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, pahamin dulu deh pertanyaannya, ya, pahamin dulu ini. Karena kenapa? Karena kalian sering banget terkecoh dengan ini nih. Pertanyaannya apakah suku yang ditanyakan, toleransi suku, toleransi agama, toleransi adat istiadat seperti itu, ya. Nah, lalu yang kedua, cara mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika, cari opsi yang ada kata tindakan, langsung menghormati dan menghargai sebuah keberagaman. Lalu kalau nggak ada juga, cari opsi yang menerangkan tentang tindakan membantu orang lain tanpa diskriminasi. Seperti itu. Ya. Kenapa? Karena eh, prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu kan ada yang namanya sebagai common denominator. Artinya sebagai penghubung, perekat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika itu bersifatnya inklusif. Inklusif itu artinya menyeluruh, tidak membeda-bedakan seperti itu. Nah, ya, jadi pahamin pertanyaannya, yang ditanyakannya itu apa, kaitannya dengan agama, suku, ras, ataupun adat istiadat, baru cari opsi yang berkaitan dengan menghormati dan membantu. Seperti itu. Ya. Pasal-pasal yang berkaitan dengan DPR. Pasal berkaitan dengan DPR. Oke, yang pertama ini adalah pasal 19. Pasal 19 ini kalau tidak salah pemilihan DPR ya. Kemudian pasal 20. Pasal 20 ini fungsi, hak, dan hak anggota. Nah, anggota DPR. Kemudian pasal 21 kalau tidak salah memegang kekuasaan legislatif, legislatif ya, atau membuat undang-undang nih, membuat undang-undang tugasnya, membuat atau ya membuat rancangan ya, rancangan undang-undang. Kemudian pasal 22 seperti itu ya. Ini juga berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan pengganti, sorry, peraturan pengganti perundang-undangan. Nah, ini berkaitan dengan DPR. Seperti itu, ya. Kemudian kalau DPD, kalau DPD itu sorry, sorry, nggak apa deh. Pasal berkaitan dengan DPD ini dimulai dari, sorry, satu, pasal 22C ya, 22C, pasal 22D, seperti itu, ya, tentang anggota DPD, seperti itu. Nah, kemudian Muhammad Toha ya sudah terjawab ya. Hmm.
Bentar ya. Oh ya, menyatakan pendapat. Menyatakan. Oke, terima kasih. Ya, saya baca satu-satu. Mana ya? Hmm, ada fungsi pengawasan. Saya tambahin di sini. Fungsi DPR dijelaskan dalam pasal 20A ayat 1. Ya, yang pertama itu adalah fungsi legislasi. Ini artinya merancang undang-undang, merancang undang-undang bersama dengan pemerintah. Lalu yang kedua adalah fungsi anggaran. Merancang anggaran pendapatan belanja negara dengan pemerintah juga. Ya. Kemudian ada lagi fungsi pengawasan. Seperti itu. Ya, ini namanya fungsi DPR. Sudah terjawab ya? Real, sin. Latar terbentuknya KY. Oke. Tadi ada pertanyaan di dalam situ juga sih sebenarnya. Kok malah tiga sih? Empat. Bentar ya. Latar terbentuknya KY. Tadi ada pertanyaannya sudah terjawab juga ya. Ada tiga. Hmm, latar terbentuknya komisi yudisial. Tadi di nomor berapa tuh ya? Bentar. Nih, ada. Langsung saja saya copy paste. Aduh, mana tadi? Nih, kurang memadainya integritas dan profesionalitas hakim sebagai penegak hukum. Jadi di zamannya Orde Baru, hakim-hakim itu kurang integritas seperti itu. Ya. Nah, oke, sudah terjawab ya. Siapa namanya? Yana. Saya satu persatu ya, saya baca-bacain pertanyaan dari kalian. Melaporkan hasil pemeriksaannya kemana, Bang? Komisi Yudisial. Melaporkan hasil apa nih? Pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik atau bagaimana? Coba. Bukan KY kali ya? Bukan, yang maksudnya tuh keuangan ya. Nomor 5. Satu. Oh, ini ya. Apa tuh namanya tuh? Implementasi. Implementasi pasal 27 ayat 3. Nah, 27 ayat 3 itu implementasinya dua adalah kewajiban bela negara. Salah satunya belajar PPKN, kemudian pelatihan dasar kemiliteran, kemudian lagi itu namanya menjadi TNI atau Polri,
dan pengabdian profesi. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang ditanyakan implementasi pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan ya, kewajiban pertahanan negara ini adalah mengikuti kegiatan siskamling atau pos ronda seperti itu. Atau bisa juga ikut berperang seperti itu ya. Nah, itu ya via ya implementasi Sumpah Pemuda. Oke, ini sudah terjawab ya. Ingetin aja nih, kalau 27 ayat 3 itu tentang kewajiban bela negara ya. Kalau 30 ayat 1 itu adalah kewajiban pertahanan negara. Kewajiban pertahanan kita itu caranya ngapain? Ya caranya ya ikut kegiatan pos ronda atau dalam keadaan mendesak kita ikut berperang seperti itu. Ya. Tadi ada pertanyaan tentang perbedaan apa namanya tuh? Perbedaan SDI dan SI ya. Perbedaan Sarekat Dagang Islam dengan Sarekat Islam. Sebenarnya SDI ini fokusnya di bidang ekonomi, berjualan batik ya. Nah, tapi kalau SI fokusnya ini juga di bidang ekonomi iya dan politik juga iya, seperti itu. Nah, ya, ini perbedaannya. Nah, kalau ini tokoh SDI ini adalah Haji Saman Hudi. Tapi kalau tokoh SI Putih, SI Putih ya, saya bilangnya SI Putih, ini adalah host Cokro Aminoto. Seperti itu. Ya, sudah terjawab. Hakim Agung. Nah, hmm, budaya mengantri. Nah, ini udah sering banget nih ya. Budaya mengantri, pengamalan sila kelima. Poinnya adalah menyeimbangkan hak dan kewajiban. Seperti itu. Ya, sudah terjawab. Asik. Ya. Aduh, pasal 31. Maaf, maaf, maaf. Pasal 31. Pasal 31 itu implementasi pasal 31 ya. Implementasi pasal 31. Kewajiban, kalau secara pendidik ya, secara anak-anak dulu nih. eh, Masyarakatnya dulu. Ini adalah kewajiban, hak dan kewajiban, hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam tanda kurung, saya kasih tahu nih ya, ini cari opsi yang yang menerangkan
kegiatan belajar mengajar. Oke. Nah, kata kuncinya itu cari kegiatan yang melakukan kegiatan belajar mengajar, baik secara mana namanya itu, baik online maupun offline, ya seperti itu. Nah, kalau untuk pemerintah ini adalah kewajiban menyediakan anggaran sebesar 20% dari APBN seperti itu. Nah, ini eh, ininya adalah cari opsi yang menunjukkan upaya pemerintah membuat kebijakan pendidikan. Salah satunya wajib belajar dan program apa tuh namanya tuh Kartu Indonesia Pintar. Cari kalimat itu ya, seperti itu. Sudah terjawab ya, Muhammad Ridwan. DPR. RUU itu rancangan undang-undang itu disahkan oleh presiden. Tapi dalam waktu 20 hari ke depan, undang-undang itu tetap berjalan. Seperti itu. Bedanya fungsi MA, MK, KY intinya apa? Eh, bukan ini kali ya. Lebih ke kaitannya tugasnya kali ya. ILY nih, tugasnya kali. Ya, tugas MA atau fungsi MA nih? Hmm, nah, itu ya sudah dijawab ya sama Ahmad. Jadi SDI itu lebih fokusnya ke mensejahterakan di bidang ekonomi ya, terutama dalam hal jualan batik tuh oleh Haji Saman Hudi tokonya. Kalau nah SDI ini terpecah menjadi dua. Ada namanya SI merah dan SI putih. SI merah itu dipimpin Semaun ya. Eh, Semaun apa Muso ya? Muso kalau nggak salah ya. Semaun ya. Semaun dulu ya. Semaun dulu, baru Muso seperti itu. Tugas apa fungsi? Hah, iya ya. Tugas apa fungsi itu beda tuh. Seperti itu. Ya, oke. Eh, seperti itu ya. Tugas kali ya. Tugas Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Mahkamah. Sorry. Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi. Nah, tugas MA ini sudah jelas nih. Dijelaskan, sorry. Dijelaskan dalam pasal 24A. Yang pertama itu adalah mengadili pada tingkat kasasi di semua peradilan. Seperti itu. Ya. Nah, yang kedua adalah menguji undang-undang terhadap peraturan
pengganti perundang-undangan. Eh, eh, Salah ya? Menguji peraturan dulu atau menguji undang-undang dulu ya? Sebentar. 28 24A. Oh iya betul. Menguji peraturan perundang-undangan dulu ya. Peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Nah, lalu yang ketiga, memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi ke presiden. Seperti itu. Nah, terus ada lagi memiliki hak wewenang lainnya itu adalah memilih calon hakim agung. Sorry, memilih calon hakim konstitusi. Nah, tuh. Kemudian tugas KY ini sudah dijelaskan dalam pasal 24B. Nah, menjaga menjaga kehormatan, menjaga harkat dan martabat kehormatan hakim agung, ya. Harkat, martabat dan kehormatan hakim, ya. Lalu yang kedua adalah membuat kode etik hakim. Lalu yang ketiga adalah mengusulkan, ya, pengangkatan hakim. Mengusulkan pengangkatan hakim. Nah, tugas MK ini dijelaskan dalam pasal 24C. Satu, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Yang kedua adalah menyelesaikan sengketa lembaga negara. Lalu yang ketiga adalah membubarkan partai politik. Keempat, menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Yang kelima adalah mengadili dan memutuskan usul pemberhentian presiden dan wakil presiden. Aduh, eh, salah, salah. Oke, nah, sudah terjawab ya. Nah, yang nanyain filenya nanti akan saya berikan ke Kak Mamat ya. Oke, sudah pas jam 22:01. Nanti akan diserahkan oleh Kak Mamat. Oke, sampai di sini sudah terjawab semua ya. Saya kembalikan ke Kak Mamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yoga atas waktunya pada sore dan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat semuanya ya. Oke, dari tadi banyaknya pertanyaan mengenai materi, file, jadwal Zoom, dan segala macam ya.
Oke, yang pertama untuk materi yang tadi di-share itu hanya diberikan ke siswa paket bundle premiumnya Bimbel Hore Digital, baik yang kelas intensif, paket premium yang dari Bimbel Hore Digital sendiri, sama yang paket paket bimbelnya RSA dan HD. Nanti akan di-share ke grup ya. Kemungkinan kalau nggak nanti malam atau nggak besok pagi baru akan di-share. Terus untuk jadwal selanjutnya itu nanti jadwal hanya diinfokan di grup yang premium ya, baik yang kelas intensif, bimbel premium hari digital, sama yang paket bimbelnya RSA dan HD. Kemungkinan jadwalnya besok TIU, jadi buat yang nanya TIU sama TKP kemungkinan baru besok. Dan untuk jamnya nanti hanya diinfokan di grup itu. Jadi buat yang nggak ikut kelas intensifnya atau nggak ikut paket premiumnya, yang hanya gabung ke grup-grup umum, tunggu aja link Zoom-nya. Nanti akan di-share kok. Jadi pantauin aja grupnya untuk mendapatkan info selanjutnya gitu. Sama satu lagi yang dari tadi minta, Bang pelanin, pelanin scroll ke atas terus scroll ke bawah gitu, mau screenshot. Kalian jangan apa ya, nggak usah takut gitu. Setiap Zoom ini selalu di-record dan nanti recordnya diupload ke channel YouTube-nya Aurea Digital. Jadi kalau kalian udah subscribe channel YouTube-nya Aurea Digital, pasti akan ada notifikasi updatean video baru gitu, video yang udah diupload yang terbaru gitu. Jadi buat yang kalian ketinggalan, misalnya yang gak ikut sampai selesai atau yang joinnya belakangan, bisa tontonin aja recordnya di channel YouTube Aurea Digital. Di situ banyak dari Zoom-Zoom sebelumnya gitu, materi-materi sebelumnya. Tadi banyak pertanyaan yang sebelumnya udah pernah dibahas gitu di pertemuan sebelumnya baru tanyain lagi gitu. Jadi makanya Abang tadi bilang untuk Kak Yoga yang di bagian akhir itu hanya bahas menjawab yang belum pernah dibahas gitu. Buat yang udah yang udah pernah ditanyakan, yang belum dibahas, ya kalian bisa tonton lagi aja record Zoom sebelumnya, pertemuan Zoom sebelumnya di channel itu Nyata Digital gitu. Terus buat yang tanya mengenai paket bimbel premiumnya berapa, paket bimbel premiumnya itu udah ditutup ya untuk persiapan tahun ini. Karena kan sekarang udah pelaksana SKD, jadi udah ditutup dari 2 minggu yang lalu kayak gitu. Jadi dia yang chat abang, japri abang minta mau daftar paket bimbel premiumnya, ya abang akan ngasih yang buat persiapan tahun 2024 untuk tahun depan gitu. Jadi yang lama yang kemarin itu udah nggak berlaku, udah karena udah ditutup 2 minggu yang lalu gitu. Kalau yang nanya sekarang ya abang ngasih taunya yang terbaru, yang untuk persiapan tahun 2024 seperti itu. Terus untuk yang nanya uploadnya diupload kapan, kemungkinan untuk record ini baru abang upload besok sore ya. Besok sore atau enggak besok siang karena besok abang ada kegiatan mengantarkan salah satu peserta untuk ujian ya di Mega Anggrek kayak gitu. Atau kalau yang kalian dapat ujiannya di Hotel Mega Anggrek yang di daerah Grogol sana di Jakarta Barat, satu kalau mau ketemuan sama abang. Gitu. Terus buat yang info lebih lanjut mengenai paket bimbel bisa aja DM ke IG Aurea Digital atau nggak chat ke WA abang ya. Misalkan DM aja ke IG Aurea Digital soalnya kalau ke WA tapi selalu respon karena WA-nya full gitu. Oke abang agak ngelag kebanyakan grup kayak gitu. Oke sampai sini ada pertanyaan lagi. Ya persiapan 2024 di hari digital itu bukan cuma SKD ya. Kita ada SKD kedinasan, CPNS, terus SKB-nya Sekdin, TOEFL sama UTBK gitu. Kalau untuk SKB-nya CPNS kita belum buka, paling kalau SKB-nya Sekdin, PTS Akademi kita udah ada kok. Untuk yang persiapan masuk Poltek SSN, STIS sama STMKG gitu. Oke. Kalau uploadnya malam ini ya, abang besok ada acara pagi. Gak bisa nggak keburu juga. Kan ada convertnya juga. Jadi ya paling cepet ya besok siang atau nggak besok sore gitu. Seperti itu. Oke, karena udah malam yang di bagian WIB udah jam 10, untuk yang WIT sama WITA udah pasti jam 11 sama jam 12 malam. Oke, mungkin abang cukupkan aja. Oke, terima kasih kepada para peserta yang telah hadir, yang telah mengikuti kegiatan Zoom pada malam hari ini dari awalnya ke akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Yoga dapat bermanfaat buat semuanya dan dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD besok ya. Oke, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya.